Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu semuanya, perkenankan pada kesempatan kali ini saya Ahmad Taufik Nur Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Ambal Kabupaten Kebumen, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa murid memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Dengan bakat dan minat yang berbeda-beda, maka dalam pembelajarannya pun diharapkan kita dalam menuntun kodrat yang dimiliki anak juga melakukan pembedaan. Pembedaan dalam pembelajaran ini sering disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 36 cara untuk 36 murid yang berbeda. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang mampu dengan yang kurang mampu. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang chaotic atau semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, membantu si B, membantu si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Di sini bukan hanya guru yang harus tahu terkait dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, ataupun penugasan serta penilaian yang berbeda? Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menemukan mana murid yang masih mengalami ketertinggalan atau mana murid yang sudah mencapai kompetensi terlebih dahulu, dan bagaimana guru menciptakan penilaian ini sebagai dasar pembelajaran berikutnya. Tomlinson dalam bukunya berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid.
Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara yang terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Dari banyak perspektif equalizer yang sudah dikemukakan oleh Tomlinson, ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, tertutup, terbuka, tergantung, mandiri, dan cepat atau lambat. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri terhadap belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau keterampilan baru bagi mereka. Yang berikutnya adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, minat situasional. Yang kedua, minat juga kita lihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Karena minat adalah satu motivator penting untuk murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau dengan menggunakan problem based learning. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu untuk dapat belajar dengan cara yang terbaik. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Berikut ini ada beberapa contoh faktor terkait profil belajar murid diantaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, atau yang lain. Berikutnya adalah pengaruh budaya. Ada anak atau murid yang terbiasa santai atau terstruktur, ada yang pendiam, ekspresif, personal, impersonal, dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, dan merespon serta mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar murid ada 3, yaitu yang pertama adalah visual,
di mana belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah auditori, di mana di sini murid dalam belajar dia cenderung untuk lebih banyak mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, ataupun mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah kinestetik, di mana murid belajar sambil melakukan, learning by doing, misalnya sambil bergerak, sambil melakukan kegiatan, hand-on, dan yang lain-lain. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian belajar formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik-baik muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah ruh atau juga nyawa dari Merdeka Belajar, di mana sesuai dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru harus menuntun kodrat yang dimiliki oleh murid. Baik kodrat zaman maupun kodrat alam haruslah dituntun sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi terhadap kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana menjembatani perbedaan yang dimiliki oleh anak dalam sebuah ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Yang berikutnya adalah terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Terkait dengan nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan fungsinya, maka dia harus mengedepankan bagaimana dalam peran dan fungsinya bisa melayani kebutuhan belajar murid tersebut. Sehingga dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru penggerak sudah menjalankan sebagian dari nilai dan fungsi atau nilai dan peran dari guru penggerak. Sesuai dengan visi guru penggerak bahwa dalam menjalankan tujuan utama atau cita-cita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Bapak dan Ibu guru selalu mengedepankan bagaimana melayani murid agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara otomatis, maka Bapak dan Ibu guru menyiapkan sebuah cara di mana kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi dengan baik. Yang berikutnya, dengan kita terbiasa menjalankan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menjalankan nilai dan peran guru penggerak, dan juga menjalankan visi guru penggerak secara terus-menerus dan kontinu, maka kita berada dalam sebuah pembiasaan. Pembiasaan ini yang terus berlangsung maka akan menjadi sebuah budaya. Budaya ini adalah budaya positif, di mana dalam budaya positif ini kita melihat murid itu sebagai sebuah subjek, bukan lagi sebagai sebuah objek dalam pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi murid akan dihadapi dan diselesaikan bagaimana caranya dengan baik, sehingga murid yang memiliki permasalahan kedepannya tidak memiliki masalah terhadap problem yang ia hadapi hari ini. Jadi dalam menjalankan budaya positif, guru sebaiknya mengambil peran sebagai posisi kontrol manajer dengan menjalankan segitiga restitusi. Dengan menjalankan segitiga restitusi ini juga membuat guru untuk lebih waspada dan juga membuat guru untuk lebih terbuka terhadap apa kebutuhan murid. Dengan melihat, menjalankan, dan juga merefleksi pembelajaran sesuai dengan budaya yang positif, maka secara tidak langsung guru sudah mempersiapkan dan juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.